Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan sukacita sambil tetap mengikuti protokol kesehatan, mengingat kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan menolong kita semua. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur
dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntutan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan, dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dengan Engkau. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari dosa, sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat menyanyi kidung pujian Selidikilah Aku, Lihat Hatiku.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Alkitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memutung ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Amin. Jemaat menyanyi kidung pujian, firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita
firman Tuhan oleh Pendeta Ian Agustinus L. Momoya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, nas kita pada minggu pagi ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 5, ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca firman ini dan sekaligus menjadi dasar khotbah pagi ini, mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh menikmati anugerah hari yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atasnya. Sungguh begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kesehatan, kekuatan juga boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami pagi hari ini. Dan terima kasih Roh Kudus-Mu telah menggerakkan hati kami semua untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah minggu ini, walaupun secara virtual. Engkaulah yang telah menumbuhkan kerinduan bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kami tidak dapat berhimpun bersama-sama sebagaimana sebelumnya di gedung gereja ini. Tetapi di rumah kami masing-masing, melalui media virtual ini, kami boleh dipersekutukan oleh Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai baik setiap kami yang mengikuti ibadah melalui media virtual ini. Berikanlah kami hikmat dan berkati alat yang kami pakai ini, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan pujian hormat bagi nama Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberi waktu kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah walau secara virtual melalui media Facebook dan juga nantinya YouTube. Facebook dalam bentuk live streaming dan YouTube dalam bentuk siaran tunda. Yang penting di sini adalah bahwa Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk itu. Dan itulah salah satu bagian dari
apa yang dikatakan oleh firman ini, bahwa kita sudah dimerdekakan dan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah kita, walaupun saat ini di tengah-tengah pandemi yang tengah berlangsung, yang oleh pemerintah juga telah menetapkan PPKM, sehingga aktivitas ibadah kita di gereja itu dibatasi. Namun dengan semangat iman dan kerinduan kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya, maka semuanya itu tidak menjadi masalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ini kita akan memperingati 17 Agustus sebagai peringatan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, dari penjajahan. Dan peringatan tahun ini kalau tidak salah yang ke-76. 76 tahun kita sudah menjalani kehidupan dalam kemerdekaan. Namun dalam perjalanan hidup di alam kemerdekaan yang sudah berusia 76 ini tentunya tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan perikop kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen yang dikatakan oleh penulis kitab Galatia ini adalah bahwa kita sudah dimerdekakan dari sebuah belenggu perbudakan dosa, di mana sebelumnya kita lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan hawa nafsu, keinginan daging. Dan ketika kita menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan anugerah kasih karunia-Nya kita dimerdekakan. Tuhan tidak memperhitungkan semua dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu dikatakan kita merdeka. Namun demikian, dalam kemerdekaan ini yang dituntut daripada kita adalah bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagaimana dikatakan di sini adalah untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama. Dan terlebih juga mengasihi Tuhan. Dua hal itu seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah tanpa kita mengasihi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Kristen yang kita miliki sebagai orang-orang percaya adalah bagaimana kita dituntut untuk memiliki sikap hidup yang mengasihi. Karena dengan kasih itu dia menutupi banyak hal. Kesalahan, pelanggaran, dosa. Dan tentunya itu semua bermula dari hati kita. Bahwa hati kita yang sebelumnya itu dibelenggu dengan berbagai kejahatan, karena di hati kita di situ ada dendam, ada kebencian, ada amarah yang kemudian mengarahkan kita kepada perbuatan, kepada tindakan
Nah, karena itu bersihkan hati kita dan bagaimana kita menempatkan kasih itu di dalam hati kita. Sehingga setiap hal yang kita perbuat, kita lakukan, tindakan-tindakan hidup kita dilandasi oleh kasih yang bersumber dari hati kita. Mungkin saat ini ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup dalam iman percaya, tapi hatinya masih digerogoti oleh berbagai kebencian, amarah, dendam, sehingga hal itu membuat dia selalu merancang-rancangkan berbagai hal yang ingin membalas kepada orang-orang yang menjadi tujuan dari pembalasan dendamnya. Tentunya hal itu merugikan kehidupan kemerdekaan yang kita miliki. Karena dengan kemerdekaan seharusnya yang dituntut daripada setiap kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu untuk membangun hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Memikirkan hal-hal yang bersifat konstruktif, bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa mendatang atau hari-hari ke depan ini. Dengan membebaskan belenggu hati dari yang membenci menjadi yang mengasihi, maka apa yang dikatakan oleh firman ini agar kita tidak saling membinasakan. Dan di masa pandemi ini mungkin hal ini perlu menjadi sebuah pemikiran bagi kita dalam perwujudan kasih kepada sesama. Ada banyak saudara kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami masa isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana tentunya mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Memang kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini seolah-olah membuat kehidupan kita terbelenggu dalam tanda petik. Nah, karena itu jika Bapak Ibu memiliki keterpanggilan yang dari hati kita untuk saling mengasihi sesama, mungkin kita bisa berbagi perhatian, baik itu secara iman kita saling mendoakan, dan juga mungkin dari sisi materi, agar mereka yang tengah mengalami isolasi akibat terpapar virus COVID-19 tidak merasa ditinggalkan dari pelayanan gereja. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Kerembekirai untuk minggu-minggu ke depan ini melalui media Zoom, yang bagi Bapak Ibu kiranya terpanggil untuk dapat mengikuti, itu dapat melihat kepada pemberitahuan melalui WA jemaat maupun grup-grup kategorial, dan juga melalui media sebagaimana saat ini yang kita ikuti
Facebook dengan live streaming. Dan yang kedua adalah yang mungkin ini yang masih belum kita laksanakan adalah memberi perhatian kepada saudara kita yang tengah menjalani masa-masa isolasi. Dan semuanya ini adalah merupakan perwujudan kasih secara nyata yang mau kita lakukan. Semoga Tuhan menyertai dengan adanya keterpanggilan dari jemaat kita, jemaat GKI Mukira ini, dan jikalau hal itu dapat terwujud, dapat dikoordinasikan dengan pihak majelis, dan demikian juga bagi Bapak Ibu yang tengah menjalani masa-masa isolasi untuk mendapatkan pelayanan baik itu doa dan sebagainya. Saya kira tidak perlu segan untuk menghubungi para hamba-hamba Tuhan, baik itu di jemaat GKI Bekirai, para pendeta, penatua, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hal itu yang saya kira menjadi tuntutan panggilan secara real di tengah-tengah masa-masa pandemi yang kita hadapi bersama, yang menjadi pergumulan bagi kita. Dan doa-doa kita adalah bagaimana masa-masa ini dapat segera berakhir sehingga kita bebas dari belenggu pandemi COVID-19 ini, untuk dapat kembali menjalani hidup sebagaimana sebelumnya secara normal, bahkan kita lebih membangun lagi kehidupan untuk kebaikan bersama. Demikian renungan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman-Nya dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Kau Bapa-Ku yang baik. Sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam kasih-Mu Engkau telah memerdekakan setiap kami. Memerdekakan kami dari belenggu dosa, belenggu berbagai kejahatan-kejahatan hidup kami yang membawa kami pada keterancaman, pada kebinasaan. Dan Engkau mengingatkan pula kami agar bagaimana kami dapat mempergunakan kemerdekaan yang telah Engkau berikan untuk berbagai hal yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Engkau mengajarkan kami bagaimana mengasihi dan melandasi hidup kami di dalam kasih, dan kasih yang bersumber dari hati kami. Karena firman-Mu, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Jamah dan perbaharui hati kami. Berikan kami hati yang seperti hati-Mu, sehingga kami mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kami, mengampuni musuh kami, menjauhkan kami dari berbagai rancangan-rancangan dan perbuatan-perbuatan jahat.
yang akan membinasakan kehidupan kami, mendukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh menggugah dan mengubah kehidupan kami. Biarlah hari-hari ke depan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami semakin dapat menampilkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan, dan Engkau Bapa kehidupan kami adalah Bapa yang senantiasa menuntun, memelihara, menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak, kiranya dapat hidup dalam kasih, sehingga dimulai dari keluarga dan dari keluarga kasih itu boleh terpancar, terwujud nyata bagi sesama. Karena itu kiranya Tuhan Engkau hadir dengan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan setiap rumah tangga keluarga Kristen, terkhusus yang ada di Jemaat GKI Kerembangkira ini. Juga ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup yang kami miliki saat ini. Karena pandemi COVID-19 ini, hidup serasa terbelenggu. Tetapi biarlah kami tetap memiliki dan hidup dalam kemerdekaan iman, sehingga kami selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan-pergumulan, bahkan meletakkan pengharapan-pengharapan kami hanya ke dalam tangan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengerti setiap tetesan air mata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, baik itu akibat virus COVID-19 ini, yang karenanya menjalani isolasi mandiri maupun yang tengah dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Mereka sungguh membutuhkan kuasa dan jamahan tangan Tuhan, baik itu melalui obat-obatan, semangat yang mereka butuhkan, kekuatan yang baru untuk berjuang dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Mereka yang ada di rumah, yang tengah menjalani isolasi, Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka. Mereka boleh tetap memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan, karena pengharapan mereka. Mereka yang sedang sakit oleh berbagai penyakit yang lain, kuatkan mereka dan sembuhkan mereka Tuhan. Bagi yang sudah lanjut usia, Tuhan naungi dan lindungi mereka. Di tengah-tengah pandemi ini, tentunya ada banyak hal yang mereka
rasakan, alami. Tidak dapat berkumpul dengan sanak saudara, keluarga, anak menantu dimanapun mereka berada, karena harus membatasi diri dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tetap memiliki semangat hidup di dalam Tuhan. Kami menyerahkan para pemuda, remaja, anak-anak mereka dalam perkuliahan, pendidikan mereka yang saat ini karena situasi juga harus mengikuti secara virtual melalui media online yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberi mereka roh hikmat, akal budi, dan kepintaran. Bagi para keluarga yang saat ini tengah berduka oleh berbagai peristiwa kehilangan, meninggalnya orang yang mereka kasihi, baik itu orang tua, suami, istri, anak, saudara, keluarga. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dan bagi para hamba-hamba-Mu, dengan pertolongan Tuhan melalui kuat kuasa-Mu, mereka boleh disertai, dimampukan untuk melayani jemaat-Mu yang terpanggil dan berkerinduan untuk dilayani. Mereka dijaga dan dilindungi sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka sebagai alat boleh terwujud, terlaksana. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini yang dalam 2 hari ini akan memperingati kemerdekaannya. 76 tahun telah kami jalani kehidupan sebagai satu bangsa dalam kemerdekaan yang dimiliki. Ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, intoleransi, korupsi, dan berbagai masalah-masalah lain. Kami mohon Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, sehingga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini tetap terjaga dalam kesatuan dan persatuannya. Demikian juga para pemimpin-pemimpin yang terpilih, mereka boleh memimpin dengan adil bijaksana, membangun masyarakat menuju adil dan makmur. Ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih jikalau sampai pada hari ini kami masih boleh menikmati berbagai anugerah berkat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan
pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Doa persembahan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat menyanyikan kidung pujian Harapanku Hanya Yesus Saja. Harapanku
Sebelum kita mendengarkan berita jemaat, kita akan mendengarkan laporan dari Koordinator Pemuda mengenai porseni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Tuhan Yesus selalu memberkati kita atas ibadah live streaming kita ini. Saya melaporkan hasil dari porseni ke-13. Dalam rangka porseni semuanya melewati multimedia. Itu ada 9 kategori lomba. Nah, kita bersyukur sekarang ada beberapa hadiah juga kita dapati. Semua gereja-gereja yang ikut serta itu ada 16 peserta gereja, dan lombanya ada 9 lomba. 10 ditambah yel-yel. Tapi kelihatannya itu kita mendapatkan 9 lomba dari Bethesda. Walaupun kita masih belajar di multimedia ini, kemarin saya masih ngambang sama ketua majelis, apakah kita nih ikut atau tidak. Sebenarnya pandemi ini masih berlangsung sangat luar biasa. Nah, tapi saya sudah berpikir kita ikut aja kita, walaupun bagaimana kita terdesak masalah kita belum ada latihan, tapi Tuhan Yesus selalu berkati kita semuanya. Nah, inilah kita dapatkan lomba, kita ada dapat 3 kategori. Tuhan Yesus memberkati semuanya itulah istilahnya kita, walaupun kita ada beberapa kegagalan kita, itulah kegagalan suatu kesuksesan akan datang. Saya yakin dan percaya 2021, 2022 kita raih. Nah, ini kita ada satu piala dari 9 kategori lomba, kita ada mendapatkan piala juga. Nah, itulah berkat dari Tuhan Yesus kita, dan beberapa juga juara-juara dapat juara harapan 2, itu semuanya berkat dari Tuhan Yesus semuanya. Tapi jangan kita berkecil hati, tidak dapat juara umum. Kita memang ada dari yang mewakili dari juara 3 umum digeser ke penarung. Nah, akan datang kita raih semuanya. Kita harus melihat yang kegagalan kita kemarin, kita harus maju. Pemuda jangan mundur, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berita Jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Jadwal ibadah Minggu 2021 pukul 4 WIB di Gereja Bethesda Kereng Bangkirai yang dilayani oleh Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH, dan untuk petugas tidak ada perubahan. Jadwal kebaktian keluarga sesuai dengan berita jemaat. Jadwal ibadah kategorial sesuai dengan berita jemaat. Berita keuangan sesuai dalam berita jemaat yang berbentuk file PDF yang dikirim melalui WhatsApp grup jemaat GKE Kereng Bangkirai. Berita lain-lain, pemberitahuan bagi jemaat GKE Kereng Bangkirai bahwa ibadah minggu sesuai dengan surat edaran nomor 106 Majelis GKE Kereng Bangkirai /7/2021 yang sudah diedarkan kepada jemaat. Untuk sementara ibadah minggu secara live streaming dan secara mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan liturgi yang sudah dibagikan kepada jemaat. Pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming,
Kolekte ibadah dapat disampaikan kepada BPH atau bendahara setiap jam kerja. Pemberitahuan untuk kelas katekisasi CD yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus pukul 7 atau jam 7 malam melalui via online pengajar Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH. Undangan pernikahan Edwin Rafael Escape Ners dengan Ria Deskaranti STR Cap ditujukan kepada pendeta, penetua diakon dan seluruh anggota jemaat GKI Kereng Bangkirai, kiranya berkenan hadir pada pemenuhan hukum adat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 7.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat di Aula Hotel Dandang Tingang, alamat Jalan Yosudarso nomor 13 Palangkaraya. Pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gereja Kaharap, alamat Jalan Beliang Ujung Palangkaraya. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pukul 12 sampai dengan 15 WIB, tempat di Aula Hotel Dandang Tingang, alamat Jalan Yosudarso nomor 13 Palangkaraya. Merupakan suatu kehormatan dan sukacita bagi keluarga apabila anggota jemaat GKI Kereng Bangkirai berkenan hadir dan memberikan doa restu bagi kedua mempelai. Keluarga besar yang mengundang, keluarga besar dari Bapak Simpei Timbung almarhum dan Ibu Kartini SPD. Keluarga besar dari Bapak Frans Dedi Embang almarhum dan Ibu Rusidawati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat, sejahtera, umur panjang, dan terus bersukacita di dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ian Agustinus L. Maumaya, serta penatua diakon di Gereja Bethesda, dan seluruh penyelenggara ibadah live streaming. Demikian berita jemaat ini disampaikan. Apabila ada kekeliruan dengan penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pengakuan iman yaitu bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi, kami yang bertugas pada ibadah Minggu pagi ini tanggal 15 Agustus 2021, Bapak Pendeta Agustinus Elma Muaya dan Penetua Diakon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Tuhan senantiasa memelihara kita dalam penjagaannya setiap hari. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap kehidupan sidang jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.